ini. Di atas gunung ini, nih, yang paling tinggi itu ya. Oh ya, di atas gunung ini ada gua. Bentuk guanya seperti lubang. Bentuk guanya seperti lubang, jadi masuk dari atas, kemudian beliau bersembunyi di dalam. Coba bayangkan umur beliau tadi berapa? 53, Masya Allah. Karena semuanya jawab, nanti ke Madinah kita naik kereta api semuanya insya Allah. Memang iya, Ustaz. Oh memang iya ya? Oh memang iya. Udah bayar ya? Alhamdulillah, yang belum bayar, bayarlah ya. Beliau naik ke atas umur 53, bayangkan para jamaah. Dan itu malam hari, tidak ada penerang. Karena kalau pakai penerang akan diketahui oleh orang kafir Quraisy. Beliau naik ke atas bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala. Sampai di atas, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jangan engkau masuk dulu. Saya akan cek di dalam karena gua ya, di atas bukit seperti itu kemungkinan mungkin ada kalajengkingnya, ada ularnya." Maka Abu Bakar masuk ke dalam. Ya, Abu Bakar mengatakan, "Kalau ada apa-apa biarlah saya yang terluka terlebih dahulu. Saya yang sakit dulu, jangan Anda." Maka Abu Bakar masuk, kemudian beliau tutupi semua celah-celah yang kemungkinan ada binatang berbisanya. Setelah selesai, "Ya Rasulullah, silahkan." Maka Nabi pun masuk ke dalam dan Abu Bakar masuk ke dalam, bersembunyi di dalam. Orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah, mereka masih siaga. Mereka menanti Rasulullah keluar. Sampai akhirnya ada seorang yang datang kemudian mengatakan kepada mereka, "Apa yang kalian hendak lakukan?" Mereka mengatakan, "Kami hendak membunuh Muhammad." Maka orang ini mengatakan, "Muhammad sudah gak ada lagi dalam rumah." Akhirnya mereka intip, masih ada orang yang tidur di tempat tidur Muhammad SAW dan pakai selimut Rasulullah. Maka akhirnya mereka mendobrak pintunya, masuk ke dalam. Kiranya yang tidur siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka mereka menangkap Ali, membawanya di masjid, memukuli beliau dan mengikat beliau di tiang masjid, memaksa beliau. "Di mana Muhammad?" Ali mengatakan, "Saya tidak tahu." "Di mana Muhammad?" "Saya tidak tahu." Mereka kemudian mengatakan, "Ini pasti bersama dengan temannya Abu Bakar." Mereka pun pergi ke rumah Abu Bakar, mengetok pintu, keluarlah putri Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Maka mereka bertanya, "Kemana ayahmu?" Asma mengatakan, "Saya tidak tahu." Karena emosi sekali Abu Jahal, maka dipukulnya Asma, pipinya ditampar dengan keras sampai antingnya pun lepas. Dia mengatakan, "Saya tidak tahu kemana ayahku." Akhirnya mereka seperti orang kesurupan ya. Karena tadinya sudah yakin Muhammad akan berhasil mereka bunuh, kiranya hilang dari pandangan mereka, padahal mereka telah bersiaga di pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun mengumumkan sebuah sayembara besar. Siapa yang mampu berhasil menangkap Muhammad hidup atau mati, maka untuknya hadiah 100 ekor unta. Satu ekornya itu ada yang harganya mungkin kalau paling murah 50 juta. Jadi harga nyawa Rasulullah SAW dihadiri 100 ekor unta. Maka semua penduduk Arab, apalagi kota Mekah ini, semuanya berkeinginan untuk mengejar, mencari Muhammad SAW, hidup atau mati demi untuk mendapatkan apa? Hadiah itu, 100 ekor unta. Maka Nabi SAW berada di atas, dan bahkan disebutkan para jamaah, para pencari, beliau pun sudah naik ke atas, tapi Allah tutup pandangan mereka. Bahkan disebutkan mereka sudah berada di mulut gua, karena mulut guanya seperti lubang. Mereka sudah berada di atas. Abu Bakar kala itu menangis. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, lau ta'ta'adukum ra'sahu lara'ana." Demi Allah ya Rasulullah, kalau salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya saja, pasti mereka akan melihat kita. Maka Nabi kala itu mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau sedih, Allah bersama dengan kita. Apa pendapatmu? Dua orang yang sedang bersembunyi, sedangkan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kala itu Abu Bakar mengatakan, "Kalau akulah yang tertangkap, biarlah aku mati. Tapi kalau engkau yang tertangkap dan mereka membunuh engkau, apa yang akan terjadi pada umat ini?" Nabi tetap katakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau bersedih, Allah bersama kita, Allah akan melindungi kita, Allah akan membela kita. Beliau di gua ini selama 3 malam para jemaah. Selama 3 malam. Bagaimana makan dan minumnya? Semuanya diambil alih oleh keluarga Abu Bakar. Karenanya keluarga Abu Bakar ini punya peran yang sangat luar biasa, jasa yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Jadi setiap malam makanan itu diantar ke atas. Jadi Abu Bakar punya kambing banyak, dan yang mengembalakan kambingnya adalah Amir bin Fuhairah. Itu kambing digembalakan di daerah ini,
di dekat gunung ini, ya, digembalakan malam hari. Jadi diperah susunya, dinaikkan ke atas tanpa ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak laki-lakinya Abu Bakar bernama Abdullah bin Abu Bakar itu kalau malam hari naik ke atas menceritakan perkembangan di kota Mekah, bagaimana usaha mereka mencari daerah mana yang akan diperiksa dan seterusnya. Nanti sebelum subuh beliau balik ke kota Madinah seperti tidak ada kejadian apa-apa sampai 3 malam. Setelah 3 malam frustasi orang Quraisy, frustasi orang Arab karena sudah 3 hari dicari tidak ketemu. Ya, akhirnya setelah 3 malam maka datanglah orang yang tadi disewa. Namanya siapa? Yang pasti bukan Nuruddin, ya. Siapa namanya tadi? Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi. Dia orang kafir tapi mau dibayar mahal untuk membawa Nabi ke Madinah dari jalur tikus. Maka setelah 3 malam dia datang membawa 2 unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau turun bersama dengan Abu Bakar, kemudian dibawakan bekal oleh Asma binti Abi Bakar, tapi beliau lupa pengikatnya. Beliau ambil ikat pinggangnya, beliau belah 2 sehingga diberi gelar dalam sejarah Dzatun Nitaqain, wanita yang memiliki 2 helai ikatan untuk pinggangnya. Diikat, kemudian berangkatlah Nabi SAW ke kota Madinah. Beliau, Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian penunjuk jalan Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi, kemudian budak yang telah dimerdekakan oleh Abu Bakar sebagai pelayan dalam perjalanan bernama Amir bin Fuhairah. Jadi ada 4 orang, ya, Nabi, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid Al-Laythi dengan Amir bin Fuhairah melanjutkan perjalanan kota Madinah selama kurang lebih 8 hari. Karena jalurnya jalur tikus dari arah atau jalur yang tidak pernah ditempuh oleh orang-orang kafir Quraisy atau tidak pernah ditempuh oleh orang-orang Arab demi untuk menghindari penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya Rasulullah SAW sampai di kota Madinah setelah perjalanan 8 hari, menetap di Kuba selama kurang lebih 14 hari dan membangun Masjid Kuba. Jadi insya Allah kita nanti juga akan berangkat ke mana? Ke Madinah, tapi tidak naik unta para jemaah. Kita naik apa? Naik kereta api cepat. Padahal kalau naik bus kita ingin merasakan bagaimana sulitnya jalan ke Madinah. Tapi ini naik kereta api cepat, jadi duduk 2 jam kemudian kita sudah sampai mana? Madinah. Apa faidah yang bisa kita ambil dalam city tour kita yang sebenarnya tidak ada nilai ibadah? Jadi kita ingin kemanapun kita berjalan selama di Mekah dan Madinah adalah manfaat untuk diri kita. Para jamaah, kita lihat perjuangan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah Islam. Beliau tidak pernah putus asa. Beliau selalu berjuang, beliau selalu berusaha sekalipun berat, sekalipun sulit. Coba bayangkan naik ke atas umur 53 tahun. Ini hal yang sangat luar biasa. Dan ini hendaknya memunculkan, menumbuhkan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang semua kita berharap bahwa nanti kalau kita di akhirat Allah izinkan kita mendapatkan apa? Syafaat. Dan itu tidak akan mungkin kita dapat kecuali apabila kita mencontoh beliau. Maka benar-benar jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Laksanakan apa yang beliau perintahkan, jauhi apa yang beliau larang. Dan kalau kita melakukan itu, maka insya Allah sekalipun tempat kita jauh dari kota Madinah, kota Mekah, dan kita juga tidak memiliki hubungan kerabat dengan beliau, tapi kalau kita mengamalkan apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, insya Allah kelak kita akan menjadi orang yang paling dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan apa? Syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pelajaran kita berada di dekat Jabal Thur, tempat persembunyian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi tabi'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk dokumentasi. Bas ana ada man ustaz. Ada mutawif. Ada mutawif. Kallim. Ayo silakan.